Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Pembelajaran yang pertama. Mubel yang kita pelajari pada kali ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut ke fokus materi. Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Ya, banyak sekali pemimpin di negara kita ini yang dapat kalian ambil contohnya dan kalian tulis, yaitu keteladanan kepemimpinan yang telah beliau berikan kepada kalian. Nah, di sini saya akan memberikan alternatif jawaban, yaitu pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Beliau orangnya ramah, supel, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, agamis, selalu bersyukur, selalu optimis, dan selalu berpikiran positif, adil, tegas, bahkan terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget atau perangkat elektronik. Jadi, setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Kegiatan yang kami lakukan macam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi, atau makan bersama keluarga atau kegiatan lainnya. Dengan kegiatan tersebut, maka timbul di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin kuat. Nah, itulah contoh sikap kepemimpinan dari idola. Ya, kalian bisa menuliskan pemimpin idola kalian dan menuliskan contoh sikap yang kalian bisa teladani. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kepemimpinan. Contoh nilai-nilai kepemimpinan antara lain nilai keagamaan, contohnya selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Kemudian, nilai kepribadian, contohnya tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Nilai sosial, contohnya supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, suka menolong. Kita lanjutkan. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempat kerjanya, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Contoh pemimpin idola, dokter, kelembagaan rumah sakit sebagai kelembagaan sosial, tugas merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Manfaat lembaga, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya. Nah, selain dokter, di sini saya akan memberikan contoh pemimpin idola yang lainnya. Tentunya kalian bisa menyimak dengan baik sebelum kalian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru kalian. Ya, pemimpin idola, kepala puskesmas, kelembagaan puskesmas. Tugasnya salah satunya melaksanakan fungsi manajemen, bimbingan, dan supervisi manfaat lembaga pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada kepala desa, kelembagaannya pemerintah desa. Kemudian ada kader posyandu, kelembagaannya adalah posyandu. Nah, tugasnya kalian dapat simak sendiri dan manfaat lembaganya. Ya, kalian bisa simak baik-baik. Ya, kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua,
mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Iya, penerapan nilai-nilai persatuan. Di rumah ya, contohnya berteman tanpa membeda-bedakan. Manfaat untuk diri sendiri banyak teman. Manfaat untuk lingkungan sekitar timbul kebersamaan dan kekeluargaan. Penerapan nilai-nilai persatuan menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Manfaat untuk diri sendiri mendapatkan balasan yaitu dihormati dari teman-teman. Manfaat untuk lingkungan sekitar, timbul kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas makin tinggi. Kita lanjutkan. Di pembelajaran sebelumnya, kalian juga mempelajari tentang pidato, unsur-unsur pidato, dan cara membuat pidato. Kita lanjutkan, kita kembali belajar lagi tentang teks pidato. Teks pidato harus memuat, yaitu salam pembuka, berisikan kalimat sapaan ya. Kemudian ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ada inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Kemudian penutup, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang keenam, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti ucapan terima kasih. Ada pula ucapan sebelum terima kasih, yaitu permohonan maaf ada apabila terjadi kesalahan kata atau ada pihak-pihak yang tersinggung. Ya, kita lanjutkan. Kamu akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu di pertemuan berikutnya. Artinya, kalian bisa membuat teks pidato, kemudian kalian berpidato. Ya, tentunya kalian bisa merekam video saat kalian berpidato, kemudian kalian bisa mengirimkannya ke grup kelas kalian agar bisa dinikmati atau disimak oleh teman-teman dan adik kelas kalian. Kita lanjutkan. Ayo renungkan. Setelah belajar tentang pemimpin idola, apakah menurutmu menjadi pemimpin idola mudah? Mengapa? Kamu bisa menjadi pemimpin idola? Jelaskan. Ya, kita lanjutkan. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tua tentang pemimpin idolamu. Tanyakan kepada mereka apakah memiliki pemimpin idola. Bandingkan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemimpin tersebut. Catatlah hasilnya. Bandingkan catatanmu dengan catatan temanmu di sekolah. Nah, kalian dapat sharing melalui grup kelas kalian. Ya, tetap semangat belajar ya, meskipun kalian masih belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.